Kayangan pada sore hari ini, teman-teman. Mimi Peri, halo. Halo. Hai Mimi, Halo. apa kabar? Dan juga kita pada sore hari ini nanti ada bintang tamu juga, Novo. Halo Novo. Nanti Novo akan bergabung kita langsung di sini. Oke teman-teman, mungkin pemirsa PER TV penasaran juga nih obrolan kita pada sore hari ini. Kita juga akan membahas tentang khasnya Lebaran ataupun Idul Fitri di negara Brunei Darussalam, di Indonesia sendiri, Jakarta, Bogor, dan juga pastinya di Sulawesi ataupun di juga di Kayangan. Pastinya kita akan ngobrol-ngobrol dan juga mengulik tentang khasnya silaturahmi Idul Fitri di Kayangan, di Brunei Darussalam, dan juga pasti Indonesia, Jakarta, dan juga Bogor. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita berikutnya. Novo, silakan masuk. Hai, sapa-sapa dulu dong. Halo, Novo. Oke, halo semuanya. Saya pengen sapa-sapa satu-satu dulu nih ya. Mungkin yang pertama dari Brunei Darussalam. Halo, Farul Rozi. Halo, apa kabar? Minal aidin wal faizin, Dio, Novo, ya, dan semua sekalian ada di dalamnya. Halo, dari Jakarta ada penyanyi kita yang cantik juga, Yofi Amilas. Halo. Hai, minal aidin wal faizin semuanya. Kita lihat juga gadis gelis dari Bogor nih. Halo, Vela. Neng gelis dari Bogor. Mana Velanya? Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sama-sama. Dan ada juga Mimi Peri dari Kayangan. Halo, minal aidin wal faizin buat semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal juga Mimi. Oke, di samping saya juga nih ada narasumber kita juga. Dulu pernah diwawancarai juga tentang karirnya dia. Nah, tapi kali ini kita berbeda nih teman-teman ya. Kita akan membahas tentang khasnya Lebaran di masing-masing negara, dan juga pastinya kita akan melihat bagaimana sih Lebaran di Kayangan ala Peri pastinya. Oke, di sini kita ngobrol-ngobrol asik aja teman-teman ya, bagaimana kondisi Lebarannya teman-teman. Di sini saya pengen tanya dulu nih, kemarin kan kita sudah puasa selama 30 hari ya. Saya pengen tanya dulu deh ke Farul Rozi dari Brunei Darussalam nih. Gimana nih puasanya selama 30 hari, dan di hari ini juga kita sudah merayakan hari kemenangan pastinya. Idul Fitri, kita bermaaf-maafan, bersilaturahmi juga sama sanak saudara, tetangga, dan sebagainya. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana keseharian di Idul Fitri pada hari ini, dan juga gimana berkahnya Ramadan kemarin. Berkahnya Ramadan kemarin ya. Alhamdulillah tahun ini kita biasanya 1 hari telat loh. Hai Mimi, ya Allah aku nggak bisa ngomong apa-apa. Udah ada Mimi nih. Aku terlalu cantik ya. Terlalu cantik Mimi. Sahur. Apa kabar? Ya Allah, apa kabar Mimi? Ya Allah, apa kabar? Aku nggak bisa ngomong. Enggak. Oh jadi kita masih lagi dibenarkan diizinin untuk kunjung-mengunjung ya. Dan juga tapi cuma kaum keluarga aja, dan nggak bisa lebih daripada 20 orang gitu. Syarat-syaratnya gitu aja lah. Tetapi sumpah deh tahun ini agaknya kita kalau menurut aku ya, kita beruntung karena kita Lebaran serentak. Biasanya kita 1 hari telat gitu. Karena kita melihat anak bulan Syawal kan. Jadi semalam ya kemarin kelihatan, jadi ya kita jadi serentak lah. Nggak tahu ya di Kayangan waktu ini apa, nyambut atau enggak Lebarannya, nggak tahu. Iya, gimana tuh di Kayangan? Oke, boleh deh kita langsung menyapa Mimi Pri ya. Mimi Pri, cerita dong Lebarannya di Kayangan seperti apa sih Mi? Ini manusia bumi, masyarakat bumi ini penasaran nih Lebarannya Mimi di Kayangan seperti apa? Kalau kita kan beda alam ya. Kalau di Kayangan sama bumi kan beda alam. Jadi di sini seperti biasa sih kunjung-mengunjung. Masih boleh, tradisinya masih dijalankan. Soalnya di sini nggak ada virus-virus koronto. masih aman. Jadi kita
masih mengunjungi satu peri ke peri yang lain, bahkan berterbangan di bumi. Oke, oke. Tadi kita sudah melihat sedikit cerita tentang Lebaran ataupun Idul Fitri di Brunei Darussalam dan juga di Kayangan pastinya. Kita langsung lagi nih ke Bunda Yofi Amilas nih, seorang penyanyi Indonesia juga. Ini ceritanya gimana sih Lebaran dan juga Idul Fitri hari ini? Kalau di tempat di daerah sini ya, memang tidak ada sholat Idul Fitri sama sekali ya. Jadi memang untuk sekali seumur hidup tadi sholat Idul Fitrinya sendiri. Oh, jadi nggak ada sholat Idul Fitri ya? Jadi kalau yang ada di rumah nggak bisa kemana-mana sih, yang berbeda cuma nggak bisa kumpul keluarga. Sama seperti tahun biasanya kan kalau tahun-tahun kemarin kalau Lebaran gitu ada acara keluar kota, tidak ada yang berbeda. Cuma memang tahun ini semua Lebarannya jadi satu sama, benar kata Kak Fahrul tadi. Jadi kita nggak ada yang duluan, nggak ada yang besok. Jadi Lebarannya dijadiin sama. Hampir tidak mendengar takbir kalau saya ya di sini, karena memang sepi banget. Itu aja sih yang sepi. Yang lainnya udah hikmat dan semuanya lah. Tapi yang sedihnya tadi sholat Idul Fitrinya sendirian doang di kamar. Oh, di kamar gitu ya. Masa takbir nggak ada sih? Kalau di sini takbir masih biasa berkumandang. Mimi, gimana Mimi berkumandangnya? Gimana Mimi? Di sini masih berkumandang. Biasa. Oke Mimi, kita dengar juga nih cerita dari Vela, dan ini juga penyanyi juga, narasumber kita juga sebelumnya. Hai Vela. Halo, gimana nih ceritanya Idul Fitri hari ini? Cantik banget pastinya. Idul Fitri hari ini, alhamdulillahnya masih bisa kumpul. Kebetulan rumah kakek aku itu nggak jauh dari sini, jadi kita masih bisa kumpul-kumpul. Tapi yang sedihnya tadi itu sholat Idul Fitrinya per blok gitu, per blok rumah gitu, per nomor rumah gitu, per RT lah gitu ya. Jadi nggak bisa gabung seluruh warga gitu, jadi harus per RT gitu Kak. Oh gitu. Oke, kita juga pengen tahu juga nih cerita Novo gimana sih. Saya tahu sendiri Novo juga anak kos sama kayak saya juga gitu kan. Kalau saya sendiri sih enggak sholat Idul Fitri, sholat Id tadi enggak, terus juga ketupat pun saya juga dikasih sama atasan saya gitu. Kasihan banget ya. Oke. Boleh Po ceritain nih Idul Fitrinya hari ini seperti apa? Suaranya kecil, Bang. Apa? Oh, nggak bisa pulang mudik kecil juga katanya. Apa suaranya kecil, Mi ya? Iya, mic-nya cuma satu, Mi. Oh, mau dikasih mic lagi. Tahu. Oke, Yo pengen tahu juga nih dari teman-teman semuanya nih, gimana sih Lebaran pastinya berbeda nih dari tahun-tahun lalu ya. Mungkin di Brunei Darussalam juga, terus juga di Jakarta seperti apa, di Bogor, apalagi di Kayangan sendiri seperti apa sih nanti ceritanya nih. Boleh dong ceritain perbedaan dari dulu sama sekarang nih, bedanya apa sih? Boleh. Ini siapa dulu nih yang cerita nih? Mimi dulu dong. Mimi dong. lah. Kita pengen banget dong dengar Mimi. Mimi dong. Dia udah cantik banget dengan pinknya. Iya. Ayami. Mi, listipnya tambah lagi dong, Mi. Listipnya tambahin lagi dong. Oh, ditambahin lagi. Ya udah. Udah boleh cerita nih sekarang. Boleh. Ceritalah. Ini perbedaannya sih cuman nggak takbir keliling aja. Kalau takbiran di masjid masih ada. Cuman kita nggak bisa nyalain obor sembur-semburan kayak gitu. Kalau tahun kemarin kan kita sembur-semburan. Oke, Sirkus kali Iya, sirkus kali. Bang Fahrul mau disembur. Bang Fahrul mau disembur. Debus, Mimi Pri debus ya, Bi ya? Iya. Ini aja yang sembur kali ya. Sini aku sembur. Gitu sih bedanya, cuman nggak takbir keliling.
Mas Fahrul boleh dong ceritain ada perbedaan nggak sih di saat Idul Fitri di tahun lalu sama tahun sekarang? Nggak ada lah pasti. Kalau tahun lalu kan banyak yang ngumpul, datang, kita bebas kemana-mana. Tapi tahun ini ya kita-kita aja lah di rumah gitu. Ya, dan kumpul keluarga aja gitu ya. Ya, dan tapinya tahun lalu aku nggak kerja, nggak nge-host. Tadi pagi aku bangun pagi, jadi langsung ke stasiun TV nge-host acara pagi. Besok lagi aku nge-host acara pagi. Jadi salah satunya rampai pagi. Kayaknya frontliners lah ya. Tidak, ya gitu. Nggak ada audience tapi sama keadaan seperti di Indonesia sekarang kan. Iya, sama aja. Bang Fahrul, boleh nanya nggak? Tahun ini beda kan? Tahun ini aku kan nggak datang, Bang. Kenapa kamu nggak datang? Aku nungguin. Kamu nggak datang atau nggak datang bulan? Aku nggak datang ke situ tahun ini, corona kan. Iya, biasanya kamu hadir kan? Ya Allah, aku nunggu nantiin. Oke. Mbak Yofi juga boleh dong ceritain dong perbedaan dari tahun lalu sama tahun sekarang seperti apa sih perbedaannya? Kalau aku kan hampir setiap tahun nih biasanya nggak ketemu sama keluarga, selalu ketemu keluarga setelah Lebaran pertama atau Lebaran kedua. Nah, yang bedanya tahun ini adalah aku hampir tidak mendengar takbir. Ada takbir tapi ya kayaknya jauh banget kan dari sini dengernya. Cuma tadi di bawah pas lagi habis kita siap-siap makanan untuk sholat Id, kita hidupin takbir sendiri. Terus sholat Id sendiri. Yang beda tahun ini adalah aku sholat Id sendiri di kamar gitu kan. Sedihnya bukan main ya, terus telepon-teleponan mama. Untuk aku Lebaran sendiri sebenarnya itu sudah terbiasa karena selalu ketemu keluarga tuh setelah Lebarannya atau apa. Beda itu hanya tahun ini kita berlebaran semuanya sama ya, tidak ada yang duluan, tidak ada yang kendian gitu. Terus memang minimal sepi itu sepi sekali ya karena nggak ada open house dan nggak bisa kemana-mana karena memang PSBB juga. Terus apa namanya tuh takbir juga aku jarang ya mendengarkan itu dan ya seharian ini cuma face time aja sama mama sama papa sama keluarga. Selebihnya biasa aja akunya, memang Lebaran aku selalu ada kerjaan, kadang keluar kota, cuma Lebaran ini aja yang memang nggak bisa kemana-mana. Padahal mama cuma di Bogor loh, tapi memang nggak bisa kan, karena plat mobil aku nggak sama, jadi aku kesananya agak susah. Sementara aku memang harus nyelesain dulu pekerjaan di Jakarta, baru bisa pulang ke Bogor. Karena kalau udah ke Bogor, untuk balik ke Jakartanya rada susah kan, jadi memang dipaskan waktunya biar benar-benar bisa keluar ketemu sama keluarga begitu. Selebihnya sih fine-fine aja. Fine-fine aja ya. Akunya terbiasa untuk Lebaran sendirian karena memang Lebaran kemarin ketemu keluarganya tuh selalu sehabis Lebaran. Cuma bedanya sholat Idnya sendirian, nggak rame-rame, nggak bisa salaman, ya kan? Iya. Tidak mencium juga bau-bau mimi peri berkeliaran biasanya. Ini ya kan, menebar kebaikan. Tahun ini mimi peri nggak ada. Oh, berarti nggak boleh. PSBB juga ya mimi di Kayangan. Iya pastilah, biar aman dari corona. Dan kamu laki-laki bumi. Yo, apa kamu yang pembawa corona? Aja ya bumi dan Kayangan ya. Oke, kita dengar cerita dari Vela juga nih. Vela, ada perbedaan nggak sih dari tahun lalu sama tahun sekarang untuk Lebarannya? Ada, pastinya ada. Karena bedanya kalau setiap Lebaran setiap tahunnya pasti aku kumpul sama keluarga. Karena kerjanya pasti sebelum Lebaran, ya kan? Paling bulan Ramadan aja. Tapi kalau tahun ini aku terkumpul, tapi beda aja, lebih sepi gitu kayaknya. Nggak ada ya tamu yang datang, nggak ada apa sih, jarang tamu-tamu tetangga gitu. Karena emang nggak boleh nggak boleh namu gitu loh Kak di sini, selain saudara gitu. Bener tadi kata Kak Fahrul, di sini juga harus sama saudara boleh, tapi kalau tetangga segala macam itu janganlah. Belum boleh juga. Belum boleh juga ya. Iya benar. Nah kalau Nopo sendiri gimana Po? Ada nggak perbedaan antara Lebaran tahun lalu sama tahun sekarang? Perbedaannya apa? Ya. Apa sih? Oh, bagi-bagi THR. Ya. Sekarang sendiri.
Oh gitu. Jadi Oh, benar-benar nggak sendiri. ada, benar-benar sendirian di sini. Nggak bisa karena memang PSBB ya. Oke. Nah, teman-teman, kita juga pengen tahu, pemirsa Pertipit juga tahu kan pastinya kita di saat di saat Idul Fitri pastinya ada apa sih namanya, semacam mudik gitu ya, tradisi mudik Lebaran dan sebagainya gitu. Nah, ke teman-teman sendiri ada nggak sih kayak mudik Lebaran kah, mengunjungi sanak saudara dan sebagainya gitu? Khususnya di Brunei Darussalam nih. Kalau misalnya di Indonesia sendiri kan memang kita sering nih kalau Ya, misalnya memang tidak ada PSBB itu memang kita ada tradisi semacam mudik Lebaran nih. Kalau di Brunei seperti apa? kalau di Brunei sih, Brunei kan Hmm. negara kecil ya. Ini Jadi Ya. mudik-mudik itu nggak terlalu gimana ya. Kita tuh nggak Hmm. mudik sebenarnya. Jadi Hmm. kita masih lagi di rumah kita. Kan bukannya seperti kita terpisah di pulau-pulau atau kayak Ya. Indonesia gede kan. Hmm. Jadi biasa aja sebenarnya. Jadi dibenarkan, kalaupun mudik ya dibenarkan mudik, diizinin mudik gitu, Diizinin mudik. diizinin. Oke. Cuman ya keep your safe distance lah saja lah ya, social distancing itu masih ada gitu. Ya. Oke, Mimi Pri, mana Mimi Pri ini? Pengen tahu juga sih cerita di Kayangan seperti apa sih, Mi? Ada nggak sih, Mi, mudik-mudik Kayangan gitu? Kalau kita di Kalau di sini Indonesia, nggak di ada Brunei mudik, pastinya soalnya ada mudik juga. Kenapa? kalau di sini nggak ada mudik, soalnya kita kan tinggalnya di kampung. Paling kalau Hmm. mudik juga ke bumi kalau mau gitu. Oh iya. Mimi nggak mau mudik ke Brunei ya? Boleh Bang, jemput dong Bang. Oke, Mbak Yofi, Amilas boleh deh. Ada nggak sih tradisi-tradisi untuk mudik sendiri? Saya tahu kan Mbak Yofi sendiri kan bukan asli dari kota Jakarta sendiri kan pastinya. Pasti ada nih ritual mudik Lebaran atau seperti apa? Ada nggak? Kalau mudik mungkin untuk beberapa tahun terakhir ini tidak ada menjadi ritual ya, apalagi sekarang mama papa sudah ada di Jakarta. Jadi Oke. seperti yang saya bilang tadi, Sandi bilang, karena saya kan sangat terbiasa nih, udah mungkin hampir berapa ya, 10 atau berapa 10 tahunan ya, memang mengerjakan Lebaran itu tidak pernah ada Lebaran pertama tuh tidak pernah ada kumpul. Jadi sekian lama aku ada di Jakarta itu bisa dihitung dengan jumlah kumpul sama keluarga gitu. Selalu kumpulnya setelah Lebaran. Kalaupun ada harus kumpul-kumpul keluarga itu memang mamanya lagi pulang ke Bengkulu, lagi ada acara Bengkulu nih, habis itu ada acara, nah baru kumpul keluarga. Jadi sistem mudiknya tuh aku lebih banyak mudik tidak Lebaran. Kalau nggak Lebaran aku lebih ke Bengkulu, lebih banyak karena waktunya tuh lebih bisa langsung kerja kan, bisa langsung sambil kerja, bisa langsung sambil ketemu sama keluarga. Jadi memanfaatkan waktunya tuh bukan pada saat bulan puasa, tapi lebih kepada bulan-bulan sebelum puasa atau keluarga. Jadi mudiknya lebih kepada seperti itu ya. Kalau Lebaran itu udah beberapa tahun terakhir tidak saya jalani tradisi mudik. Kalau saya pribadi ya, karena setiap Lebaran itu selalu alhamdulillah ada pekerjaan begitu. Iya, nggak harus ketemu waktu mudik, nggak harus ketemu waktu Lebaran aja. Waktu Lebaran aja, ya setiap hari pun kita bisa silaturahmi dan sebagainya ya. Gitu. Oke. Nah, kalau Vela sendiri gimana, Vel? Kalau Vela sih nggak pernah mudik. Soalnya nenek aku udah masih di daerah Bogor, cuma beda kabupaten, beda Mimi gemes. Jadi nggak ada mudik, tapi tetap kumpulnya di Cilegon. Oh gitu, memang kumpul di rumah nenek gitu ya? Iya benar. Oke. Nggak mudik kemana-mana. Kalau Novo sendiri gimana, Po? Ada nggak sih ritual mudik sendiri untuk pulang ke kampung halaman? Setiap Lebaran mudik ya, tapi tahun ini enggak, karena memang peraturan dari pemerintah kita nggak boleh mudik ya. Saya sendiri pun nggak boleh mudik. Jadi benar-benar apa ya, Lebaran sendiri di kosan dan sebagainya. Tadi pagi juga hanya video call doang sama keluarga. Jadi semua dari nenek sama om-om, terus paman-paman dan sebagainya. Aku cuma video call aja. Memang ada suatu hal yang berbeda sih. Biasanya kita langsung berjabatan tangan dan sebagainya gitu. Tapi sekarang kita cuma cukup dengan video call dan sebagainya. Nah, di sini kita juga pengen tahu nih, teman-teman sendiri nih, pasti di setiap daerah kan berbeda-beda nih untuk khas makanannya nih. Ada nggak sih makanan khas spesial Idul Fitri? Jangan nih, kita lihat Mimi. Mimi nih udah, kayaknya Mimi semangat banget nih kayaknya ya. Nih kalau Mimi sendiri ada nggak sih? Kenapa?
Mimi kok ngegemesin leh. Iya, gemes banget. Mimi kamu gemes banget Iya. deh. Makasih, ya ampun. Mimi, Mimi boleh dong cerita dong Mi, ada nggak sih makanan khas sendiri? Kalau kita kan di sini kan ada ketupat nih Mi. Jatuh ketupatnya, jatuh ketupatnya. Nih kita ada makanan khas yaitu iya. adalah ketupat nih. Nah kalau misalnya di Kayangan seperti apa Mi? Ada nggak sih makanan khasnya? Kita juga banyak kue-kue terus juga Kalau ada di buah-buahan. Sulawesi sih ada, kita makan burasa itu harus banget kalau misalkan Lebaran. Burasa, ketupat juga ada. Cuman kalau Iya. ketupat itu kalau udah seminggu Lebaran baru namanya kupatan. Kalau baru Lebaran kayak gini paling yang dimakan buras, ayam, terus keperjakaan kayak gitu-gitu. Wow, Cico ya. Buras ini tuh Nah, apa ini yang sih? sangat luar Bahannya biasa apa ya aja? Mimi ya, keperjakaan ya. Iya, ayamnya harus Lebaran ada perjaka. keperjakaan. Tunggu, maaf ya, saya orang Brunei ya. Keperjakaan itu apa sih? Aku ajarin Bang, Itu kalau kue nggak tahu ya? Bang. Boleh Itu kue Bang. ya? Bukan Itu kue kayak ini ya? Bang. Ah, Di end ya kayaknya ya. Ya gitu-gitu sih. Sama paling makanan ayam, opor kayak gitu-gitu. Yang paling enak tuh keperjakaan deh kayaknya. Mimi, jadi di bulan yang suci ini tetap ya makanan khasnya adalah ayam, opor, Ayam dan pasti keperjakaan. ketupat dan keperjakaan. Wow. Boleh kayak gitu. Ya kan sebulan penuh puasa. Iya. Ya Allah. Jadi di bulan yang penuh suci ini Mimi udah langsung bisa melahap itu ya. Ada lagi nggak Mi? Mungkin kayak minuman khas dari daerah sana Mi mungkin atau apa Makan gitu dari kayak Kayangan kue-kue seperti gitu apa? paling tape kelatakan, terus yang paling khas tuh kelatakan kalau di sini makanannya. Kelatakan tau nggak sih Kelatakan tuh gimana kelatakan? sih Mi? Boleh ada nggak? Kelatakan tuh Lihat kayak dong. sejenis batu tapi tepung. Seperti batu tapi tepung. Ada contohnya nggak Mi? Batu tapi tepung kayak apa? Mi, lihat dong Mi. Oke. Boleh Aku lihat lagi dong. nggak buat, kan sekarang nggak panen, jadi kita nggak ada itu, makanya beda. Kelatakan itu ketan tapi dikasih warna, terus habis itu diiris-iris, dikukus, terus digoreng, didestak pakai gula, itu enak banget. Tapi sekarang tahun ini kita nggak bikin karena nggak panen kan. Oh, jadi tahun ini kamu nggak pesta panen ya? Kayak judul ya, lagu. pesta panen ya hari bulan April. Kayak judul lagu pesta panen. Ember, petang hati loh Mimi Peri ini. Lagu Elvi Sukaisi ya. Ember ya kan. Coba dong Mi nyanyi Mi, hibur kita semua dong Mi di hari yang Fitri ini Mi. Yang penyanyikan itu Kak Yofi ya. Iya, Kak Yofi penyanyi, Vela penyanyi, Kak Fahrul juga penyanyi, Kak Novo juga penyanyi nih. Cuma sayang bukan penyanyi di sini. Penyanyi semua. Iya, Mimi kan juga penyanyi Kayangan kan sayang. Yuk sama-sama kita nyanyi. Kita sama-sama nyanyi Idul Fitri ya. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mari bersalaman. Mana sih suaranya Mimi? Si Mimi nggak pernah ada suaranya. Masa sih nggak ada suaranya? Ada kok sayang, menusuk hatiku. Ya Allah, mukanya deket banget ke kamera Mimi. Masya Allah. Mi itu mau ditraktir makan bakso katanya Mi. Sama siapa? Ini sama Novo Mi. Penyanyi Indonesia juga Mi, Jakarta. Oh penyanyi juga, berarti dia penyanyi Aku Diva. Nanti kamu aku ajarin nyanyi ya. Aku di Kayangan. Diva loh. Di Kayangan. Aku Diva Kayangan. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Yofi. Mbak Yofi, kalau untuk makanan sendiri ada khasnya sendiri nggak sih di tahun ini?
di tempat sendiri. Selalu ada lontong, selalu. Aku paling suka tuh lontong sayur. Itu paling harus suka. Biasanya tahun ini bedanya aku lupa bikin kue. Biasanya ada kue, ini nggak ada kue sama sekali. Jadi mungkin karena memang nggak boleh keluar kan. Kalau kemarin kan bisa beli, kita ke mall, bisa beli di mall. Sekarang kan untuk pengiriman juga susah. Aku juga beli online. Bisnis juga ya, Bu. Apa bla bla bla. Cuma bedanya tahun ini nggak ada kue doang, lontong masih ada tadi, sayur tetap ada. Pokoknya aku tuh setiap Lebaran selalu ada dan siap selalu itu namanya lontong sayur. Udah itu aja. Kalau kue-kue mah mengikuti ya, kita bisa beli, kita bisa pesen. Tapi kalau ada lontong tuh rasanya bener-bener yang aduh gue Lebaran nih. Walaupun bukan kupat ya, walaupun bukan pakai tupat ya, tetap aja. Lebaran. Kalau di Brunei Darussalam juga gimana nih Mas Fahrul? Kita juga pengen tahu nih, mungkin ada makanan khas dari Brunei di saat Idul Fitri khusus dimasak memang saat Lebaran aja, ada nggak sih? Kalau sekiranya di Nusantara tuh sama aja, ketupat, rendang, lemang dan semua itu memang ada. Iya, sama aja ya berarti ya. Masya Allah. Iya ada. Nggak makan lemang, nggak makan lupis loh. Nggak ada ya, kasihan. Iya beneran. Jadi tapi kebiasaannya kalau di rumah kan kita makan soto. Kalau biasanya di rumahnya aku lah, soto mie ya biasanya. Dan juga kalau kue-kue itu kayak gini nih. Apa namanya kalau di Indonesia ini, kalau di Brunei namanya kue mor. Kue salju. Kue salju ya, kue salju. Kalau di sini kue mor. Kalau di Malaysia kue makmur namanya. Nah, kalau di Kayangan sendiri kue apa, Mimi? Buka mulut, Mimi. Kalau di Kayangan itu kue empedu. Oh, kue empedu. Dicomeong ya, kue empedu ya. Pahit dong. Pahit dong, Mi. Tapi kalau lihat aku manis kan Bang Fahrul? Oh iya. Manis kan Bang? Manis banget. Subhanallah, Mimi. Kita ada cerita juga loh. Kita juga ada cerita loh, kemarin Mimi Pri itu malu-malu loh sama ini Mas Fahrul. Kok sekarang kok lebih genit gitu ya? Ada apa sih di balik layar? Aduh, kan kita udah DM-an. Tinggal nunggu tanggal ya, Bang. Masya Allah. Jangan lupa undang ya, saya akan datang. Kalau datang ke pernikahannya Mimi Pri, perlu bawa kereta kencana nggak sih aku, atau perlu pakai gaun seorang desainer terkenal gitu? Kak Yopi nggak perlu kereta kencana, naik geledek. Oke, tuh Kak Fahrul, Mbak Yofi, tadi Kak Fahrul pengen nanya sama Mbak Yofi itu, boleh tuh, teman-teman juga boleh ya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Fahrul, jangan nanya aku udah single apa enggak ya? Iya, single apa enggak? Atau ada single baru atau gimana? Bisa nggak kalau pertanyaan itu Kak Fahrul DM aja deh ya. Ini ada apa nih nanya-nanya single segala, ada apa? Ada apa nanya single segala? Aku nggak mau teman makan teman sama Mimi Pri, nggak mau. Kita main pelakon aja ya kan? Ada apa ini nanya-nanya single segala? Mau ngelangkahin aku? Wow. Lo aja belum kasih nomor HP. Oke, saya pengen tanya lagi dong ke semua narasumber nih pada sore hari ini. Nah, kita kan pasti setiap daerah, khususnya kayak Mimi Pri di Kayangan, terus juga Vela di Bogor, terus juga Mbak Yofi di Jakarta, saya sendiri di Jakarta, walaupun saya asli Sumatera dan juga di Brunei Darussalam. Nah, ada nggak sih baju khusus ataupun baju khas di saat Lebaran? Mungkin kayak Melayu, jadi pakai sama Mas Fahrul gitu kan, baju Melayu dan sebagainya. Boleh dong, cerita dong. Kita minta ke Vela dulu deh, boleh? Kenapa Kak? Baju khusus. Baju khusus Ramadan ada nggak sih? Nggak ada sih, Ataupun pastinya tetap. Baju khasnya ada nggak? Ya, tetap tertutup pastinya kalau Lebaran itu aja. Nggak ada khas adat atau segala macam, enggak. Cuma paling kalau keluarga mungkin rada couple gitu kali ya, kembar gitu loh Kak. Misalnya berarti biar diseragamin gitu ya, jadi bajunya sama warna ataupun motifnya dan sebagainya. Itu aja sih paling, kalau yang beda-bedanya enggak, tetap sama dari tahun ke tahun. Oke. Kalau Mbak Yopi gimana? Nggak ada.
Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa namanya, Satu nggak ada kata yang nggak spesial ya. ada. Mungkin keluargaku bajunya ada yang sama. Karena memang aku secara pribadi ya, Sandi, ya teman-teman semuanya, aku tuh hampir tidak pernah merayakan Lebaran bersama keluarga. Jadi untuk foto keluarga pun sangat jarang kalau Lebaran ya, karena memang gini. Ya aku bilang tadi kan, aku selalu ada kegiatan. Kadang aku beliin keluarga, aku beli juga, aku nggak make. Jadi percuma dong aku video call doang. Kalau kita seragam kan di rumah putih semua, oke. Jadi setelah beberapa kali memang beli baju tapi nggak kepake, akhirnya next Lebaran ngomong ya udah beli masing-masing aja gitu, nggak perlu beli kapelan, masing-masing aja. Yang penting kan pada saat Lebaran itu kita saling memaafkan, kita kembali ke fitrinya, kita menuju kemenangannya, terus kita telepon-teleponan, minta maaf. Kalau aku pasti telepon-teleponan mama papa, baru nanti share ke teman-teman semuanya. Abis itu ya seperti biasa bekerja kayak Kak Fahrul Razi juga. Pagi-pagi udah kerja gitu ya. Apalagi ini kan habis ini nanti harus prepare lagi karena aku udah ada program baru. Jadi gimana ya mengisi, kalau anak rantau itu mengisi sesuatu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau aku ya ada kerjaan, apa yang bisa kuulik diulik, apa yang bisa dikerjakan. Jadi biar tidak terasa sepi tuh mengisi dengan hal-hal yang lebih positif lagi lah kalau akunya. Karena memang aku bisa dikatakan udah hampir 5 tahunan itu tuh nggak pernah Lebaran bareng keluarga, selalu berbeda. Bukan berbeda alam ya. Mimi Peri dong, beda alam. Oke, nah kita juga ngelihat keunikan juga dari seorang Fahrul Razi. Tadi kita ngelihat dia menggunakan baju Melayu nih. Boleh dong, Mas Fahrul, itu memang khasnya dari Brunei Darussalam atau seperti apa? Apa memang setiap hari boleh menggunakan atau seperti apa nih? Kalau baju Melayu ini memang lumrah dipakai oleh orang Brunei, terutama sekali lagi di waktu Lebaran ataupun waktu ada acara kawinan atau apapun gitu. Jadi dan kawinan? Kawinan iya, setiap Jumat pun gitu juga. Yang pengen dikawinin masalahnya, Pak. Hey. Nikahan. Nikahan kali ya. Nikahan tuh kawin. Kalau kawin beda dengan nikah ya, atau gimana sih? Beda. Kalau kawin nggak usah ngundang. Kalau dengar kata kawin tuh berasa nungging aja. Makanya kalau ngomong jangan kawin. Itu kalau dengar kata kawin tuh berasa nungging aja. Ya gitu lah. Gak ada khas-khasnya sih. Cuman ini sudah jadi kebiasaan kita gitu. Kalau bajunya namanya apa ya? Kalau kita kan di itu ada baju namanya kayak baju Teluk Blango ataupun juga baju Melayu. Ada. Sendiri apa? Baju kurung ya? Kita baju enggak. Kalau baju kurung tuh untuk cewek. Kalau ini namanya baju Melayu. Jadi ini kayak stylenya itu kayak sitat itu, ada stat ya, buta baju kayak gitu. Tapi ada yang Teluk Blanga ya. Gitu ya. Kayak Shanghai gitu ya? Bang Fahrul itu gerah nggak sih bajunya, kayak gerah gitu deh sampai lehernya kayak. Coba kamu pegang deh, mungkin gerah atau enggak. Ini aku pegang, Bang. Oke, kita pengen tahu juga nih, Mimi Peri kan memiliki baju-baju Lebaran ala Kayangan nih, baju raya ala Kayangan. Nah tadi saya minta loh Mimi pakai, katanya hujan di sana, jadi nggak bisa pakai baju ala Kayangan. Malah pakai baju raya gitu gatel. Enggak, harusnya Mimi Peri live-nya dengan baju ciri khasnya kan. Aku sih berharap tadi Mimi live di tapi kan udah malam live-nya tadi. Alang-alang atau daun-daun pepayanya itu gitu. Tadi aku udah minta tadi, tapi kata Mimi hujan katanya. Jadi nggak berani pakai baju gitu. Dari pagi hujan. Sebenarnya sih hujan tuh kan lebih akan mendramatisir keadaan ya Mi. Jadi kan nanti ada sedikit. Terus gitu. Miminya tersambar petir gitu. Kita lebih dramatis. Modar. Gitu. Modar dong, Bang. Oke, kalau Novo sendiri ada nggak sih baju sendiri itu? Oh, baju Pontianak juga Teluk Blango, Melayu gitu juga ya. Orang Pontianak ya? Dia Palembang Pontianak. Oh. Jadi bundanya di Pontianak, dia di sini. Baiklah. Pontianak tuh dekat dengan kita tuh pasti.
Iya, kalau Oh, Pontianak oke. kan bahasanya itu kan dia tidak Hmm? beda jauh dengan Brunei Brunei. ya Melayu. bahasanya Nggak ya. beda. Ya. Melayu. Karena aku punya Melayu. teman orang Pontianak, kalau berbahasa dengan mereka ya kayak aku berbahasa dengan, makanya aku agak sedikit-sedikit bisa kayak sama Kak Fahrul, bisa lah berlogat sana karena memang Iya. teman-temanku kan dulu pada saat mengikuti kontes itu banyak orang sana bahasanya. Sama kayak orang Kalimantan juga banyak gitu, agak mirip-mirip ke Melayu lah ya kalau Kalimantan Iya. itu ya bahasanya. Ya udah stop ngomong Kalimantan, yuk lanjut. Yuk kita lanjut ke Mimi lagi deh, kayaknya seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Mimi. Mi, nah kita pengen tahu juga nih Mi, di pagi hari tadi kan Mimi sholat Id juga kan Mi. Nah tadi Mimi menggunakan baju kayangan nggak sih Mi? Ataukah berbeda? Apakah Mimi harus turun ke bumi dulu menggunakan baju pribumi atau seperti apa Mi? Kalau aku setiap tahun pasti meluncurkan baju-baju Ramadan dan baju-baju Lebaran ya. Nah. Untuk tahun ini aku meluncurkan baju Mawar Ketuban. Baju Mawar Ketuban. Itu boleh nggak? Iya. Kita pengen tahu deh desainnya itu seperti apa sih Mi? Gambarannya seperti apa sih? Dari Bayangkan. sutra, itu bentuknya dari sutra, kain sutra dibentuk kayak mawar, terus ada darah-darah ketubannya, tapi itu bukan darah ya, tapi kain juga. Kalian bisa lihat di YouTube channel aku. Jadi promo akunya. Lagi promo aku katanya. Gak apa-apa sih Mimi, gak apa-apa, memang kita harus promo terselubung Wak, karena kan promo terselubung ya kan. Kalau nggak kayak gitu ntar nggak dapat poin gitu, nggak ada story. Harus ada poinnya. Ya teman-teman, saya juga pengen tahu nih, khususnya di Indonesia pasti saya udah tahu juga, karena kalau di Indonesia sendiri kan seperti presiden kita itu kan biasanya open house dan sebagainya. Kita pribadi biasanya juga open house, terima tamu dan sebagainya. Nah kita pengen tahu dulu nih, di Brunei Darussalam itu ada nggak sih raja-rajanya open house, masyarakatnya datang, Oh ataupun iya, pejabat datang, atau seperti apa Mas Fahrul? Memangnya setiap tahun tuh lazimnya ya disambut siapapun, apa namanya, diundang untuk publik, untuk ke istana dan salam-salaman sama raja. Tapi tahun ini nggak ada karena kita nggak bisa ada perkumpulan agung kayak gede-gede kayak gitu kan. Cuman sekarang ini kita pengen ke Kayangan aja untuk kumpul di sana. Iya. Yuk kapan yuk kita kumpul di Kayangan tempat Mimi Prince. Harus. Boleh. Kalau Dewa Kayangan tuh selalu open house. Oh jadi untuk di Brunei sendiri open house-nya itu dulu memang ada, tapi memang karena keadaan sekarang misalnya pandemi COVID dan juga PSBB dan sebagainya, memang itu ditiadakan Mas Fahrul ya? Iya, itu 3 hari loh open house itu, Lebaran kedua, ketiga, keempat, dan biasanya tuh sampai 30.000 orang yang datang setiap hari. Iya banyak. Jadi dikasih kue, dikasih duit. Terutama sekali orang yang kerja di government atau turis-turis yang datang kan pengen melihat, ketemu sama ke bawah duli. Ke bawah duli itu maksudnya raja kita gitu. Oke, berarti memang diberikan uang atau makanan dan sebagainya gitu ya? Iya, amplop biasa aja. Amplop ya. Nah kalau di Kayangan seperti apa Mi? Kalau di Kayangan itu, kalau kita mau menghadap, di sini nggak ada raja, tapi adanya dewa ya, dewa dan para peri-peri. Oh, jadi dewa kalau dan peri-peri. Kalau penduduk-penduduk peri itu mau nyambut kita, aku salah satu di antara peri itu kasta paling tinggi akunya, paling cantik. Paling cantik. Jadi mereka datang ke sini open house juga. Jadi para dewa mempersilahkan mereka dari awan satu ke awan yang lain, sampai ada yang kepleset ke bumi. Makanya aku kepleset ke bumi, nggak bisa balik lagi ke Kayangan. Oh, Masya Allah. Mi, kalau di Kayangan ada bagi-bagi THR nggak sih Mi? Ada, bagi-bagi THR ada. Semuanya hampir mirip sih, bumi Kayangan walaupun beda alam hampir mirip ya. Beda alam ya, agak serem ya ngomong sama beda alam ya. Terasa kami tuh indigo, cenayang gitu ya. Kalau Mbak Yogi sendiri ada open house nggak sih Mbak pagi tadi? Nggak ada.
Nggak ada open Kalau house. untuk tahun ini kosanya open job kalau tahun ini kayaknya. Open job. Job. Kode nih, kode. Kode. Oh ya open job kayaknya ya. Nggak ada open house karena memang untuk Lebaran untuk tahun 2 bulan terakhir ini ya memang kita open, dompetnya open terus gitu kan. Open terus kan. Opennya bukan open untuk masuk tapi mengeluarkan terus. Jadi kita harus open lah, open job lah, open dompet Open lah, se-open-opennya gitu. Open-opennya. Ya pokoknya open semua lah. Ya kita berharap pandemi ini berlalu ya. Kita nggak usah Amin. tidak munafik Amin. dong. Kalau memang ekonomi sekarang memang lagi sedikit down karena memang siklusnya tidak tahu sendiri lah Kak Fahrul ya. Otomatis kita yang punya tabungan kita akan mengeluarkan itu. Kadang ada pasti. Ya benar. biaya. Bener nggak sih biaya akan lebih mahal lagi? Iya. Terutama kuota ya kan, yakin nggak sih kuota yang Iya. bulan sekali isi, ya kan? Kalau nggak ada kuota, jadi kita harus. Tapi aku lebih kepada ya tenang aja, karena kan rezeki kita sudah diatur sama Allah kan, kita tidak boleh. Iya benar, jangan sampai kayak aku lelang keperawanan. Jengong. Jangan. Jadi gitu aja. Kalau aku sih ya udah, karena memang ini pandemik, mungkin adalah teguran buat kita namanya? Ambil aja. Support diri kita sendiri, memperbaiki diri lah. Jangan suka mengkritik orang lain. Pada saat ini tuh kita tidak membutuhkan kritik, tapi kita butuh kesadaran diri kita nih. Kan tahu sendiri yang Kak Fahrul ya di Indonesia. Sudah diperlakukan PSBB tapi masih ada yang ke mall, ngerasa tuh kalau nggak pakai baju baru tuh nggak bisa lebaran. Aku aja baju itu bukan baju baru loh, baju yang udah lama banget. Susah kayaknya untuk rantai COVID itu diputusin kalau misalnya nggak di itu jaga jarak, kalau jaga kebersihan. Malah demo. Aku malah mikir gini ya, mendingan kita putuskan aja nyawanya. Jadi memang sekalian gitu. Mikirnya gitu. Karena begini, kita di sini di Jakarta PSBB, sementara orang muda yang kerja di Jakarta pulang ke kampung, di kampung yang tadinya nggak ada penyakit apa-apa, terbukti dong sekarang meningkat. Terbukti banget. Berarti kan tidak menutup kemungkinan kita yang pulang ke kampung itu memang membawa penyakit. Oke, kita sehat. Tapi di perjalanan kita tidak tahu kita berkontaminasi dengan siapa, berbicara dengan siapa, bersentuhan dengan siapa, kan kita nggak tahu. Nah, mungkin kurangnya sosialisasi juga. Kita kan tidak sempat bersosialisasi kalau keadaan kayak gini. Cuma dengan kesadaran diri, kalau aku bilang, aku melihat kesadaran dirinya kita nih, sekarang ini sedang diuji. Tapi banyak yang kurang sadar diri gitu loh, nggak sadar diri, merasa dia kebal gitu. Iya, tapi ego ya kalau di kayangan itu kesadaran dirinya itu diperlukan atau enggak sih? Aku tuh sempat emosi kemarin loh Pak. Aku sempat emosi kemarin yang disuruh lockdown malah ngamuk, itu kan sangat sadis banget ya Kak ya. Kemarin kan itu ada di akun Lambe Tura itu disuruh lockdown malah dianya ngamuk, goyang-goyangin pagar. Kan kasihan petugasnya. Iya. Kenapa sih lockdown? Enggak, aku lebih seremnya gini, ketika kita semua sudah kena nih COVID, udah banyak positif, terus ekonomi benar-benar mati, yang mau beli belanja di pasar siapa? Peri. Mimi Peri doang, nggak ada kan? Yang mau beli baju di mall siapa? Nggak ada gunanya juga. Jadi ya cukup aku kalau komen kayak Ovi, apa sih komennya untuk pandemik ini? Sadar diri aja sih, lebih kepada kita sadar diri. Ya, tidak perlu menasehati, tapi cukup saya sadar diri, saya nggak mau kena COVID, saya mau PSBB, saya mau lockdown, saya mau isolasi diri mandiri. Udah begitu aja. Itu akan lebih baik kok. Karena kan kalau kamu imunnya nggak bagus. Ya, kalau Vela gimana Vela? Ada open house-nya nggak sih di rumah tadi pagi? Vela, yaitu kalau open house-nya paling keluarga aja. Keluarga aja. Jadi benar-benar keluarga, nggak ada tetangga-tetangga yang buat datang gitu ya? Iya benar. Oke. Nah kalau Novo sendiri gimana, Po? Tadi open house nggak sih pagi? Ya ada, cuma ada beberapa teman aja. Oke. Termasuk you. Oke, jadi buat Lebaran datang ke sini tadi hanya beberapa orang gitu, open house-nya dan sebagainya. Novo juga bagi-bagi kue ya tadi ya? Nanti saya dapat nggak sih? Oh dapat ya. Bagi-bagi coklat. Oh bagi-bagi coklat juga. Itu tradisi juga ya? Sambil promo juga ya? Enak deh kayaknya, aku mau dong. Mau dong katanya. Nanti aku kirim ya. Iya. Nanti minta alamatnya masing-masing, nanti dikirimin katanya. Wah, serius, aku suka banget coklat. Japri deh abis ini, yuk cus. Iya, siap. Oke, teman-teman.
Nah, sekarang kan kita di saat silaturahmi kan pastinya tadi bilang katanya menggunakan video call kah, telepon sama keluarga dan sebagainya. Ada nggak sih kendala-kendala di saat kita ingin silaturahmi, di saat kita menggunakan alat komunikasi dan sebagainya? Karena memang untuk saat ini kan kita ketahui memang kita dilarang untuk berjabatan tangan, dilarang untuk Iya. bertemu dengan sanak saudara dan sebagainya. Ini halangan yang biasa kita hadapin apa nih di saat kita lebaran melalui alat komunikasi? Halangannya ya? Iya. Halangannya ialah kalau yang seperti yang Mbak Novi katakan Mhm. tadi, orang itu nggak mau mengikut peraturannya. Kalau misalnya Ya. datang nih, kan jangan bersentuhan tangan ataupun apa. Ya. Ya, harusnya begini kan, disaranin begini aja kan. Ya enggak, kadang-kadang mereka bilang, ini bahasa Brunei-nya, "Nggak jo papa tuh." Ya nggak apa-apa deh gitu. Maksudnya nggak jo papa. Jadi salaman gitu, pegang aja gitu. Jadi nggak ada Oke. kesadaran diri itu. Tapi kalau kita nggak mengikut mereka, jadi kayak aduh nggak enak nih, nggak enak rasa gitu, nggak enak hati gitu kan. Ya. Jadi ya udah deh gitu, kita on aja. Jadi kita aja yang terikut ataupun apa namanya itu? Aku nggak tahu Terbiasa. Ya, teritulah. Teritulah ya. Teritulah. Terpaksa Oke, Mas melakukan Fahri. hal-hal yang kurang Paksa, wajar gitu. Ya. gitu. Yang tidak diperbolehkan Hanya gitu ya, untuk karena memang peraturan. hanya untuk menjaga hati orang itu, tapi bukan menjaga kita gitu. Oke. Kalau Vela sendiri gimana, Vel? Ada kendala nggak sih di saat silaturahmi kita menggunakan alat komunikasi dan sebagainya? Ada sih, yang pastinya kita semua lebih enak ketemu berjabat tangan gitu kan, Ya. kangen-kangenan. Iya, lebih kendalanya ya itu agak aneh aja gitu Kurang biasanya. afdol gitu ya. Iya, betul. Kita cuma via telepon, video call dan sebagainya ya. Kalau via Ya? video call dan segala macam itu kan udah sering kita lakuin kan, di hari Lebaran. Nah, ini kan biasanya hari Lebaran itu kan kumpul semuanya, tapi ini agak aneh gitu Kak, kalau ada yang misah-misah gitu, kayak gitu aja sih. Oh, iya sih. Saya juga ngerasain apalagi tadi pagi pengen banget nangis gitu. Tapi malu gitu. Kasihan. Ya kasihan di kosan sendirian cuma video call ngeliat nyokap, ngeliat bokap, kakak, adik, ponakan dan sebagainya gitu. Kalau Mbak Yopi sendiri ada nggak sih? Iya, betul. Kendala. Kayaknya aku nggak pernah ada kendala ya dari tadi perasaan ya. Nggak pernah ada kendala ya karena ini aku lebarannya tidak jarang bersama keluarga, selalu video call. Kalau untuk lebaran momennya terutama adalah kalau habis sholat itu namanya habis Mama papa itu adalah yang paling utama, orang tua dulu. Setelah itu nanti kalau nggak sempat telepon adek atau keluarga yang lain, mungkin nanti malam. Aku mengerti juga karena mereka kan bersilaturahmi secara langsung. Jadi mungkin mereka nggak sempat pegang HP. Pokoknya setiap pagi itu yang selalu saya telepon harus berulang-ulang sampai diangkat mama papa itu ada lebih dulu, mama papa biasanya. Selebihnya kalau ditelepon 2 kali nggak diangkat, maybe mereka sibuk, mereka silaturahmi. Kalau ini kendalanya tadi itu memang ya terkendala. Mungkin tadi kalau untuk hari ini lumayan teratur ya, habis mama papa, terus ada yang ditelepon lagi diangkat. Agak teratur karena memang di sana juga tidak ada open house, tidak ada terima tamu, jadi agak teratur aja. Makanya tadi jam 11-an aku udah mulai on tidur karena dari pagi udah bangun kan. Karena maunya jam 3 udah mau live. Itu kamu telepon, kalau enggak aku Oke, kalau Mimi Pri sendiri gimana Mi? Ada kendala nggak sih Mi? Mimi suaranya kan kita tahu kecil, nggak kedengeran. Mi, kita kan tahu nih Mimi tinggalnya kan di Kayangan. Ada kendala nggak sih di saat Mimi pengen silaturahmi ke Bumi? Pastinya ke mak apa Mi? Maaf, ini suaranya kecil. Aku habis ditelepon terus suaranya kecil, nggak kedengeran. Halo Mimi. Mimi. Halo Mi. Halo Mimi. Ini gimana ngebesarinnya ya? Besarin volumenya aja Mi, volume handphonenya aja. Kak Farul kenapa? Volume handphonenya aja Mi. Dia tuh habis terima telepon, jadi apa? Gimana dia habis terima telepon. Itu udah. Nah, itu ada suaranya. Mi. Nggak kedengeran. Suaranya emang ada. Mi. Ya. Dengar nggak Mi? Mi, pastinya kan di saat silaturahmi yang kita tahu kan Mimi kan adalah Pri Kayangan. Nah di saat Mimi ingin silaturahmi ke Bumi, itu ada halangan nggak sih Mi di saat Mimi pengen silaturahmi dengan Mak?
Silaturahmi sih di sini masih kan aku di pedalaman banget di perbatasan Taman Utama Kayangan sama Bumi ya. Jadi untuk corona sendiri nggak terlalu berpengaruh. Masih tetap kita dari tetangga ke tetangga gitu. Soalnya di sini nggak ada orang kota yang ke sini, nggak ada orang sini yang ke kota gitu loh. Aku juga dari Jakarta udah 5 bulan yang lalu, jadi udah nggak kena corona gitu. Gitu. Silaturahmi masih biasa aja. Nih itu ditanya Mas Fahrul nih. Mak Ratu apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya, Ini sampaikan mertuanya salam ditanyain ya. Tuh mertuanya ditanyain katanya. Iya. Oke. Kalau Novo sendiri ada nggak sih Anaknya Bo kendalanya kecil di saat banget tuh, silaturahmi? Nggak ada. Hah? Karena menurut Novo, komunikasi itu Ya. paling utama ya dalam segala hal. Berarti walaupun via telepon, video call dan sebagainya itu tetap bersilaturahmi gitu ya. Kalau saya sih merasa bahwa di saat kita silaturahmi menggunakan telepon ataupun juga video call sebenarnya sama-sama silaturahmi. Tapi di saat kita tidak menjabat tangan, terus juga memeluk dan sebagainya itu biasanya ada suatu hal yang beda gitu. Ada yang tinggal lah dari tradisi yang memang kita sering lakukan menyembah ke orang tua gitu ya, masih minta maaf dan sebagainya. Tapi di kali ini kayak saya pengen minta cerita juga dari teman-teman kita sekarang kan udah umurnya udah tahu lah ya umur kita udah berapa. Nah, pengen dong cerita di saat teman-teman masih kecil dulu gimana sih Ramadannya di waktu kecil. Boleh kita dengar itu dulu ya, Mimi Pri ya. Ini apaan aku gak kedengeran. Mi, kita pengen tahu dong tradisi Lebaran Mimi waktu kecil itu apa aja sih kegiatan-kegiatan Mimi lakukan? Udah ambil Mbak. Kalau waktu kecil aku seringnya keliling ke orang-orang kaya. Oh, orang-orang kaya gitu ya? Iya. Pokoknya pasti dapat duit banyak kalau pulang dikasih. Terus keliling-keliling. Kadang orang yang nggak dikenal pun kita datengin. Iya, Pla. Oke. Jadi minta THR gitu Mi ya, banyak ya ampau ya. Iya. Seru kalau waktu kecil tuh seru banget sama teman-teman. Kadang kita lupa pulang sampai maghrib baru pulang. Terus nanti ngumpulin duit tuh dari kan di kampung kan. Ya. Gitu. Paling seneng sih kayak gitu. Tapi biasanya kalau zaman kecil dulu paling banyak dapat ampau atau amplop berapa Mi THR-nya Mi? Paling 20.000 kan ngasihnya juga 500 perak zaman dulu. Oh. 20.000 paling banyak. Tapi kalau sekarang Mimi ya yang bagi-bagi ya buat anak-anak di daerah sana ya. Alhamdulillah kalau ada. Alhamdulillah. Oke, Mas Fahrul. Kalau Mas Fahrul dulu zaman kecil gimana nih Mas cerita Idul Fitrinya Mas? Kayaknya sama deh ceritanya semua. Ya, betul. Kan kita keliling-keliling. Keliling-keliling. Rumah yang kita kenal atau apa nggak kenal ya udah datang aja silaturahmi, duduk-duduk, kalau udah dikasih uang ya udah ciao, pulang. Cus, balik pulang. Gitu aja. Kalau masih kecil itu sih lebih kepada cari THR ya kalau aku ya. Sama baju baru biasanya ya, lebih kepada cari THR. Nggak ngerti lah apa-apaan kalau udah salaman sama orang udah cium-cium kita, kalau nggak ngasih THR rasanya apaan sih lo cium-cium gue tapi lo nggak ngasih THR gitu. Rasanya diabaikan. Iya, anaknya kecil. Iya, benar-benar. Itu udah ahli bisnis dari sejak kecil ya. Iya, gitu. Lu mau cium-cium gue tapi lu mau gratisan nggak bisa. Jadi mahal dari dulu ya. Mahal dari dulu ya. Iya. Jadi kalau mau salaman sama aku, kalau aku mau ke sana umpamanya, mainlah ke rumah paman apa tuh. Ada THR-nya nggak? Kalau nggak ada THR aku nggak main ke sana. Aku emang dari kecil kayak gitu, orangnya to the point ya. Kalau ada THR aku ke sana, kalau nggak ada. Jadi kalau aku masih kecil, jadi kalau dia salaman nih sama aku terus om apa siapa nggak ngasih THR, udah aku diemin, nggak mau. Kenapa nggak ngasih THR, salaman tapi nggak ngasih uang, jadi salam tempel. Jadi memang dari kecil tuh terdidik untuk otak bisnisnya tuh memang terdidik. Jadi nggak ada yang gratisan. Oh, maksudnya. Oke, kalau Vela sendiri gimana Vel untuk waktu kecilnya nih kondisi waktu kecil Lebarannya seperti apa tradisinya? Lebarannya harus beli baju baru, harus banget beli baju, beli sepatu. Karena aku tuh dari kecil kalau urusan baju itu centil emang ya. Ah, memang kecintaan iya, dari emang kecil ya. Kecentilan ya nak ya. Baju baru itu harus, tapi kalau kalian kalau aku udah besar gini nih sekarang udah
kayaknya beli baju itu Biasa males aja karena gitu udah ya? banyak baju nyanyi ya, karena udah banyak Hmm, baju gamis-gamis syuting, nyanyi, atau hmm. ya pokoknya banyak koleksinya. Jadi kayak udahlah ini Tinggal aja nih. dikolaborasi aja lah nanti kalau udah Iya, itu betul. ya. Karena Oke. ini juga belum dipakai, yang ini juga jarang dipakai gitu kan. Jadi Hmm. kita kombinasi aja, sama THR juga harus, duit juga harus. Oke, harus juga ya. Nah, kalau Iya, Novo sendiri benar. gimana, Po, di saat Novo waktu kecil untuk Ramadan ya? Idul Fitri. Apakah memang ngejar juga sama, ngejar THR atau baju baru Kayaknya doang ngejar nih deh, atau seperti apa? semuanya ngejar muka-muka ngejar THR masalahnya. Kok tahu? Iya, iya memang. Cuma tahun ini aja kosong. Oh, gimana, Po? Hah? Hari puasa Hah? itu 5.000. Oh, 1 hari puasa 5.000. Jadi memang udah ah, Semangat puasanya tuh lebaran itu numpuk gitu. oh, jadi lebih banyak lagi gitu. Memang udah ditabung berarti THR-nya ya. Oke, tadi kita pengen dengar Mimi, katanya Mimi tadi mau ngobrol nih. Mi, halo? Halo Mi, Mimi. Kalau aku dulu Halo. waktu kecil sih, kalau beli baju enggak itu beli baju, kita beli baju sekolah terus dipakai pas lebaran, nanti biar sekolah itu tahun ajaran baru kita nggak beli baju. Kalian ngalamin gitu nggak sih? Agak Oh, nggak jadi nyambung ya. Agak nggak nyambung sih sebenarnya. Makanya aku nggak ngerti dia ngomong apa. oh, jadi Mimi dulu nggak mau beli baju lebaran, tapi uangnya ditabung buat beli baju sekolah gitu. Oh, nanti baju sekolahnya itu dipakai buat lebaran supaya nanti Oh, sekolah kita ajaran baru. Kalau misalkan dari kelas 1 ke kelas 2 itu kita nggak beli baju lagi gitu. Kalau zaman dulu kayak gitu, tradisinya kayak gitu, tapi seru. oh gitu. Jadi punya cerita sendiri oh, Mi ya di saat kecil Mi ya. Iya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya sama aja sih, kita, yang pastinya cari THR, terus harus punya baju baru, sepatu baru, kopiahnya harus baru, dari atas sampai bawah harus baru semua, kalau enggak itu nggak mau lebaran dan sebagainya. Kalau THR itu udah pasti sih, jadi kemana-mana tempat saudara, tempat om, tempat paman, Karena tempat kan dulu tante dan masuknya belum sebagainya ada diminta penghasilan ya. iya, jadi kalau anak kecil masuk itu pasti udah dikasih amplop gitu. Nah ini ya, suatu hal yang memang beda dari, waktu kita, kecil dan juga waktu kita gede sekarang. Nah waktu gede sekarang kan kita sudah punya penghasilan dan sebagainya. Akhirnya saat ini oh aku pengen kita yang THR memberi juga. gitu. Gede-gede aku kayak gini pun aku pengen THR deh. Serius. Kayaknya Mas Farul deh ngasih kita THR, kan jobnya ngalir terus. Enggak. Taruh tolong ya, nanti aku DM nomor rekening aku ya. Tapi memang iya ya, kita kayak Nggak anak-anak. nyambung. Rekening Brunei sama rekening Indonesia nggak nyambung, susah loh. Tapi kalau sekarang lebih kepada kayaknya nggak, kita kan udah alhamdulillah ya, kita semua sudah punya penghasilan gitu. Alhamdulillah. Iya, iya. Otomatis orang tidak akan melirik kita untuk ngasih kita THR dong. Kalau melihat saya ya, Iya, orang malah bener. bilang mana THR-nya gitu. Jadi aku kalau pulang kampung, Itu benar. jadi Bener. kalau pulang kampung nih namanya balik mau THR menurut saya, maupun aku nggak lebaran ataupun pada saat lebaran namanya kumpul keluarga, aku selalu nyiapin uang kecil-kecil yang memang udah aku siapin biasanya kan, disiapin walaupun itu mau lebaran atau nggak lebaran aku memang siapin. Karena Iya. buat aku pun buat minta lagi kayaknya aku ngerasa kok kayak nggak pantas ya minta gitu. Padahal sebenarnya sih kalau ke mama papa sebenarnya mah minta THR dikasih 10.000 atau 5.000 tuh sebenarnya udah enak banget, ngerasa oh ya gue masih bisa ya Masih minta dikasih THR, tapi gitu kayak Iya. malu udah besar gitu. Iya. Malunya gimana ya? Sampai umur gitu. kayaknya kalau aku dulu ya sampai umur berapa tahun ya mungkin ya, sampai umur 15 tahun kali dikasih THR itu dikasih secara otomatis. Setelah itu kayak umur 20 pernah sekali datang ke rumah teman-teman saudara aja. Umur 20 pun langsung dikasih THR, kayak malu untuk nerima gitu kan sebenarnya. Udah malu. Udah malu. Tapi kalau THR-nya gede, ya udah deh. Ambil aja. Lumayan ambil juga. Dari 6 digit sih nolnya sih oke ya. Iya. Aku sih nggak masalah kalau memang udah lebih dari 6 digit nggak masalah. 6 digit. Hati tenang. Saya juga mau dong kalau kayak gitu. Iya, berdoalah, kita berdoa sama-sama setelah pandemik ini job kita kembali lancar, rezekinya semua kembali lancar. Amin. Supaya nanti di Idul Adha kita bisa kumpul keluarga, ketika kita live lagi nih, kita minta live lagi. Ih, di kiri kanan udah banyak keluarga, bisa hai, sehat. Sekarang kan sendirian, Wak, curcol. Iya. Oke, kita kayaknya udah nggak berasa, ini udah 1,5 jam belum sih kita ngobrol-ngobrol tentang Idul Fitri.
Baru 15 menit deh kayaknya. Baru 15 menit. Kita lanjut aja dulu ya sebelum ada kode-kode dari Mas Irwan ya. Mas Irwannya juga Di sini keasikan udah gelap, kayaknya. di sini udah maghrib mau isya. Oh, udah mau isya katanya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol juga nih. Nah, sekarang kan teman-teman ya sudah udah memiliki ya. Di pekerjaan sini juga. udah malam. Aku udahan ya. Nanti dong, Mi. Nah, kita kan sekarang kan sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri. Nah, waktu kecil kan kita sudah mencari THR nih. Nah, untuk saat ini teman-teman semuanya itu memberikan THR nggak sih buat anak-anak kecil, tetangga, saudara, ataupun ponakan-keponakannya? Boleh dong, Mimi cerita dong. Mimi jangan ngilang dulu ya. Nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran, Bang. Mi, kan sekarang kan kita sudah punya penghasilan semua. Mimi sudah menjadi selebgram, Mas Fahrul udah jadi seorang penyanyi, host juga, Mbak Yopi menjadi seorang penyanyi, Vela juga, Mas Novo juga menjadi seorang penyanyi. Nah, sekarang dulu kan kita waktu kecil kan kita yang mencari THR nih. Apakah untuk kondisi sekarang kan kita sudah punya penghasilan, kita memberi THR nggak sih saat ini? Kayak Mimi sendiri deh, Mimi ngasih nggak sih THR buat ponakan-ponakan ataupun tetangga-tetangganya? Iya pasti aku ngasih, beliin baju mereka, baju, uang juga. Ada 5 ponakan. Jadi terus anak-anak tetangga juga kalau misalkan kesini main, aku pasti bagi-bagi seperti ngerasain yang dulu aku rasain kan. Dulu kan biar nggak kenal kita datengin, baru bodo amat mau dikasih apa kagak. Nah sekarang kalau misalkan ada anak-anak yang datang ke sini main ke rumahku ya, aku bagi, entah itu 20.000, 30.000. Kalau misalkan ada agak gedean dikit, paling 50.000 gitu. Pasti. Kalau saya dapat nggak, Mi? Nomor rekeningnya berapa? Boleh nanti aku DM. Oke, kalau Mas Fahrul sendiri seperti apa, Mas? Untuk tradisinya, apakah untuk saat ini yang memberikan atau tetap menunggu nih kita? Kayaknya mereka nungguin deh. Kayaknya tahun ini mereka nungguin. Aku belum ketemu dengan mereka lagi kan. Ya, aku belum ketemu dengan mereka lagi. Aku cuma di rumah aja. Tapi sekarang ini kan ada beberapa ponakan aku ya transfer dong. Sekarang ini nggak usah pakai amplop, pakai transfer aja. Pakai transfer aja. Oke. Oke, kalau Mbak Yofi gimana, Mbak? Apakah memberikan THR juga buat ponak-ponakan ataupun juga tetangga-tetangga yang datang? Misalnya ada yang datang memang tetangga dekat atau seperti apa? Biasanya aku menyiapkan barang-barang, memang beberapa disiapkan kan kalau untuk keponakan, karena memang di Jakarta kan aku keluarga tidak terlalu banyak, terus adapun saudara mereka memang udah dewasa, jadi THR-nya tuh lebih kepada mereka udah juga berpenghasilan gitu, lebih kepada kalau pulang ke kampung ya pasti menyiapkan. Kalau untuk sekarang sih beberapa tahun terakhir ini memang tidak membagi-bagikan karena memang lebarannya tidak di dekat mereka. Oh enak banget jamu. Tidak di dekat mereka, jadi lebih sedikit nggak repot ya. Tapi kalau pulang aku selalu umpamanya pulang ke kampung, kalau ke keluarga, aku selalu menyiapkan satu amplop yang udah dipecah-pecah memang untuk dibagi-bagi begitu. Jadi menurut aku THR itu adalah sebuah kebiasaan ya, sebuah kebahagiaan aja sebenarnya, tidak keharusan. Tapi aku pun kalau pulang ke kampung nggak harus lebaran, pastilah kalau ada rezeki lebih saya pasti nih atau barang berapa lah ya untuk beli permen atau beli apa gitu. Aku sesuaikan aja sih sebenarnya. Oke. Kalau Vela sendiri gimana, Vel? Sekarang kan sudah menjadi seorang penyanyi juga. Apakah Vela sekarang yang bagi-bagi THR buat adik-adiknya? Atau seperti apa, Vel? Kalau aku memang harus, karena adik sepupu aku itu banyak banget, Kak. Berapa orang? Ada adik aku 3, sepupu aku ada berapa itu ya? 1. Tadi aja berkeliaran kan? Iya, benar. Memang anaknya banyak banget, Kak. Jadi memang harus ya, karena aku juga suka. Karena kan lain dari itu, anak kecil itu kan pasti taunya THR sama baju baru, ya kan? Kita pernah ngalamin juga. Jadi memang itu harus sih. Dan kita juga bahagia banget kalau ngeliat mereka tuh, iya, aku dapat THR, aku dapat ini. Kita ikut senang juga. Gitu. Iya. Kalau Novo sendiri gimana, Po? Sekarang bagi-bagi THR nggak sih? Ya, aku bagi-bagi. Ada batasan ini nggak? Batasan umur nggak sih yang dapetin THR itu? Yang adik-adik.
Diratain aja ya. Oh, gitu. Jadi memang anak-anak yatim piatu ataupun anak angkat lah seperti itu ya, itu diberikan santunan untuk THR. Ada 6 Scientific. Pendengarannya kurang, itu diberikan. Kerungu. Oke. Oke. Nah, kalau saya sendiri sih paling ngasih THR sama ponak-ponakan dan juga sepupu-sepupu sih yang masih kecil sih. Tapi kalau yang udah lumayan gede sih saya nggak ngasih. Tapi yang kecil-kecil masih kasih. Kayak kemarin ponakan terus telepon, Om, THR dan sebagainya. Iya, yang ditanya adalah THR gitu kan. Tapi udah dikasih ya, makasih Om katanya. Oke. Oke, Vela ada yang pengen ditanyain nggak sama Mimi Fli? Apa ya? Aku nggak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Aku ada pertanyaan, Mimi Peri mau ke Brunei nggak? Tuh, Mimi Pri mau diundang ke Brunei Darussalam, mau nggak Mi? Aku juga mau deh ke Brunei. Cus Ini lah maaf ya, aku kalian. nggak kedengeran, suaranya kecil banget gara-gara aku ditelepon tadi, kurang ajar yang nelpon, tahu nggak sih? Mimi nggak boleh gitu, baru habis lebaran nggak boleh kayak gitu saya. Oh iya maaf. Mimi pakai headset aja. Ada headset nggak? Ada. Bentar ya, aku ambil headset. Ya. Iya lah. Kapan ya ke Brunei ya? Aku tuh sempat berpikir dengan adanya kita live seperti ini kan otomatis saya nih berpikir banyak yang gimana ya biar seperti ini karena kan kita juga semuanya berkolaborasi itu seperti apa sih gitu kan. Iya benar. Pikiran ada tiba-tiba bisa ketemu sama Kak Fahrul Razi walaupun kita pernah ketemu dulu sekali kan. Iya. Ke Mimi Peri juga gimana ya caranya biar ada walaupun kita cuma di rumah aja tapi ada kolaborasi terus ada satu karya yang kita ciptakan untuk menghibur orang lain. Nah, kalau menurut aku sih ini dijadikan sesuatu kayak 2 minggu satu kali atau 1 bulan 1 kali kayak kita update each other lah kayak gitu. Ya, nanti mungkin ada satu karya yang bisa kita nyanyi kayak jarak jauh atau apa supaya orang nonton dan juga supaya orang ingat aku sih suka gitu. Iya, seru-seru doang. Kapan kita collab gitu nyanyi bareng gitu kan. Kan seru gitu kan. Sebenarnya waktu Covid ini yang kadang-kadang mencerna pemikiran kita untuk bikin sesuatu yang di luar dari ekspektasi, bener kan? Hikmahnya banyak. Bener. Semua pencernaan tercerna pokoknya pada saat Covid ini. Iya, aku juga lebih kreatif kan dengan di rumah aja banyak ide-ide baru untuk sebuah program, baik itu program di YouTube ataupun program pribadi jadi banyak hal-hal baru. Terus aku lebih merasa karena Covid ini aku lebih banyak bisa memperbaiki diri ya, baik itu dari sikap, packaging kita ataupun keimanan kita ya, aku lebih gitu. Ramadan tahun kemarin tanya sama Vela, kita banyak kegiatan, jadi ibadahnya kurang buku, terus kadang kita jarang tarawih, jarang sholat. Ramadan ini bener-bener full, kecuali aku kemarin wanita ada halangan ya 1 minggu. Ya, betul. Sama aku gitu. Kalau wanita mah. Sama kayak Mimi katanya. Oh begitu. Tapi kalau aku sih setiap Ramadan itu yang selalu aku kejar adalah aku harus khatam Al-Quran. Jadi udah berapa tahun terakhir ini setiap puasa aku ngejar pokoknya mau akhir puasa jangan sampai lebaran tuh targetnya saya. Pokoknya puasa terakhir aku harus selesai. Kayak kemarin akhirnya selesai. Alhamdulillah itu sih modal ya nanti kalau kita dipanggil sama Allah kan paling enggak mulut ini adalah yang buat ditekan. Kalau menurut aku sih Covid ini memang banyak hal yang dirugikan untuk kita juga, tapi banyak hal yang menguntungkan kalau bagi saya. Bagi saya pribadi, saya berubah menjadi pribadi yang lebih baik itu saya rasakan. Terus saya bisa beribadah dengan baik lagi. Itu aja sih, saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Kalau saya lebih kepada ibadah saya lebih meningkat lagi. Terus saya lebih banyak membaca lagi, belajar agama dan baca gitu. Menggunakan kuota dengan baik kayaknya ya. Mencari ide-ide gitu. Iya kalau biasanya kan kuotanya nonton atau enggak, aku nggak nonton apa-apa. Bener-bener belajar. Banyak yang kayak belajar Mbak Yofi gitu ya. Mbak Yofi, yang kita ketahui Mbak Yofi kan pencipta lagu juga nih. Nah, sekarang kan kita lagi kumpul nih, ada Mimi Peri, ada Mas Fahrul, ada Vela, ada Novo juga. Terus juga ada saya sendiri. Nah, gimana dong buatin dong kita lagu buat berenam nih.
kita kolaborasi. Jadi kocak-kocak lucu gimana gitu. Boleh nggak sih? Ada ini ya, ada caranya Lucu di deh. dalam itu Ini gitu. kayaknya kita harus punya target loh. Mau nggak? Jadi kita kolaborasi berenam. Kalau saya sih memang nggak terlalu bisa nyanyi, tapi kalau untuk cengkok dangdut sih sedikit-dikit masih bisa lah. Gitu. Ya elah. Ya Bisa, elah kata bisa. Mas Fahrul. Semua aja orang bisa. Semenjak COVID ini kan harus banyak kreasi ya. Kita Ya. tinggal Ya. pilih temanya seperti apakah, keriangan kah, kebahagiaan kah. Bisa, nanti aku coret-coret dulu. Udah sih tadi aku pikir, keren kali ya kalau kita berkolaborasi nyanyi gitu, bikin satu Iya. single. Kan kita bisa promo di YouTube masing-masing ya kan. Boleh. Bisa. Dan bisa menambah viewers kita juga kan. Jadi Ya. kita ada kontribusi nih. Dari acara Ya. itu kita ada kontribusi. Kalau aku berpikirnya, susah ya kalau otaknya tuh otak kerja, Bang, otak bisnis ya. Kopi Bang. Jadi bagaimana Ini caranya ngopi. nanti aku pikirkan. Siap. Nanti Bagaimana? kita berenam ya, kita kolaborasi ya. Boleh. Mas Fahrul mau nggak? Siap nggak? Mau lah. Kolaborasi. Cus. Sekarang Nanti- gampang, sekarang itu take vokal gampang lah ya, tinggal di rumah, take vokal, udah deh, pakai handphone, udah, aku udah ada Iya. alatnya, udah. Mimi Pri siap ya Mimi? Tinggal Jarang Siap Jarang aja doang, aku udah. mah. Kalau bikin Aku- video klip kan, Mimi jarang dicocol. Oh. Aku siap aja, pasrah. Gimana Bang Fahrul? Iya siap. ya, Masya Allah, seneng deh ketemu sama kalian, luar biasa seneng banget. Jadi lebarannya tuh nggak yang hampa-hampa Nggak banget. flat aja ya, Ya. Mom. Iya benar. Enggak lah, enggak be aja. Apalagi Mimi Perikan dengan selendangnya yang berbatik-batik itu, Masya Allah Mimi, you are so beautiful, darling. Poninya, Berasa Mom. kajol. Ini kayak Oh iya, kajol berasa kan? kajol. ya, Masya Allah. Bajunya Sabrina ya, nak ya. Kayak ini. Sabrina itu yang buka sini ya? Dia berkerudung tapi bajunya Sabrina loh. Iya. Lagi musim. Lagi musim durian ya sayang ya. Iya. Oke, teman-teman mungkin kita sudah di penghujung acara juga karena kalau sekarang kan kita udah menjelang maghrib juga untuk Indonesia, untuk di Kayangan juga kayaknya udah Isya, mau Isya juga, terus juga Udah imsa di Kayangan udah imsa. Iya. Kan udah kita Isya beda juga, alam ya. terus juga di Brunei juga sepertinya Udah maghrib. udah maghrib juga. Mungkin kita minta dulu deh pesan-pesan dari teman-teman, gimana nih pesan dan juga kesan-kesannya di saat Idul Fitri di tahun 2020 ini di 1441 Hijriah. Boleh Aku deh Mas kagak Fahrul ada. dulu. Aku kagak ada pesan-pesan untuk orang yang lain pada umumnya, tapi aku ada pesan untuk grup ini supaya kita menjalinkan silaturahim dan supaya kita jangan sampai di sini aja. Kita kerjasama dan insya Allah nanti setelah COVID ya ketemulah kita. Boleh di Indonesia ya. Ya. Mau. Oke. Mau. Oke. Oke, kalau Mas Fahrul masih ada yang pengen disampaikan buat teman-teman juga semuanya. Oh, selamat Nanti Hari kita Raya tetap- Idul Fitri. Maaf zahir dan batin dan thank you so much Mas Dio karena Ya. memberikan rezeki untuk pertemuan ini. Ya. Mungkin rezeki itu datangnya daripada Mas Dio. Alhamdulillah. Amin. Thank you so much ya. Alhamdulillah. Thank Ya, you. sama-sama Mas Fahrul. Oke, Ya. dari Mbak Yofi ada nggak pesan-pesan buat semuanya ataupun dari Idul Fitri hari ini seperti apa? Sama mungkin ya sama Kak Fahrul minal aidin wal faizin. Semoga awal silaturahmi ini jangan hanya pada ini aja, jangan cuma say hi aja. Kita kan seniman ya, kita semua di sini seniman. Insya Allah ketika nanti kita membutuhkan untuk saling berkolaborasi, kita akan mudah untuk berkolaborasi dan mudah-mudahan saya cepat menemukan ide ya. Mungkin menemukan ide, saya akan kontak teman-teman, kita bisa berkolaborasi dan bisa berkarya. Bisa bergabung dengan Mimi Perikan. Aku pengen merasakan nyanyi bareng orang Kayangan
siapa. Oh, Itu asik loh. Boleh. Akan lebih afdol lagi kalau bisa kumpul semua di Jakarta, kayaknya seru Seru banget ya. luar biasa gitu. Pesan-pesannya buat teman-teman, kita lebih kepada waspada diri ya. Kita harus meningkatkan kesadaran diri kita agar orang-orang terdekat kita bisa sehat seperti kita, dan pandemik ini cepat berlalu, kita bisa kembali ke seperti biasanya lagi. Amin. Udah itu aja. Amin, amin. Nah, kalau untuk Vela sendiri ada pesan-pesannya nggak? Untuk Vela sendiri, yang paling utama selamat hari Lebaran. Ya, terus minal aidin wal faizin, mohon maaf jika Vela ada salah-salah. Dan sama teman-teman semuanya juga di sini, kakak-kakak, maaf kalau Vela ada salah kata. Buat Mimi, Kak Farul, Mumi Yofi, dan pokoknya buat Kak Dia juga, terima kasih. Mas Novo juga yang ada di sini ya. Oh iya, Kak Novo ya, Kak Novo. Ini juga. Pokoknya buat teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, kebersihan, yang pastinya tetap menjalani aturannya. Gitu. Biar cepat selesai lockdown ini gitu. Oke, langsung ke Mimi Pri deh. Langsung dong, Mimi Pri dong. Pesan-pesannya sih tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya. Karena apapun itu rezeki, napas juga rezeki, semuanya rezeki. Bisa bertatap mata seperti ini pun rezeki. Intinya tetap bersyukur aja. Salam kenal semuanya buat kakak-kakak cantik dan ganteng tampan semuanya dari Kayangan Mimi Pri Rapunzel. Pri cantik 17 kali cantik ini. Selalu bersyukur aja. Oke, harus selalu bersyukur aja. Nah, kalau Novo sendiri ada nggak kesan di saat Idul Fitri sekarang ini? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, itu aja ya. Oke teman-teman, mungkin saya juga sebagai host pada sore hari ini yang mempersatukan kita semua, baik itu dari Kayangan juga, Brunei Darussalam, Jakarta, Bogor, juga orang Kalimantan, Pontianak juga pasti berkumpul di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkolaborasi untuk bernyanyi bersama ya. Nanti kita tunggu lagu ciptaan dari Mbak Yofi Amilas untuk menciptakan lagu buat kita pastinya, karena lagu-lagu ini pasti kayak lagu-lagu kocak deh pastinya, karena nanti ada Mimi Pri, ada Mas Fahrul, ada Vela, ada Mas Novo juga, ada saya, ada Mbak Yofi juga untuk menyanyi di sana. Kita tunggu deh single lagu kita ya, kita goyanglah Brunei Darussalam dan juga Indonesia pastinya ya. Oke, saya sendiri Dio Sandi dan juga seluruh kerabat kerja Pero TV undur diri. Yang pastinya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin 1441 Hijriah. Dan sampai jumpa di di tahun depan pastinya di acara yang sama. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Makasih. Ya.